Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai sejarah singkat analisis wacana dari para ahli. Analisis wacana yaitu suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pada bahasa lebih dari sekedar teks, seperti halnya konteks sosial budaya yang tercermin dari teks yang muncul. Sejarah analisis wacana ini muncul pertama kali karena Zelig Harris 1952. Ia menganalisis bahasa lebih dari sekedar kajian teks dengan mencari hubungan linguistik dan non-linguistik. Ia bertujuan untuk memberikan suatu cara untuk mendeskripsikan ciri-ciri kebahasaan yang didistribusikan dalam teks dan cara-cara teks dikombinasikan dalam gaya dan style secara khusus. Kemudian muncul Van Dyck, ini tokoh yang terkenal. Van Dyck ini mengatakan bahwa hubungan antara masyarakat dan wacana bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan genre atau kejadian komunikasi yang mereka lakukan. First, yaitu analisis untuk memahami wacana perlu memahami makna apa yang dikatakan atau dituliskan seseorang tentang konteks, situasi, dan kultural yang dimaksudkan. Jika tidak memahaminya, maka tidak mungkin bisa tahu maksud dari suatu teks. Dalam arti, ketika kita ingin memahami suatu wacana dari seseorang yang di luar dari kultur kita, mungkin kita akan merasa kesulitan. Contoh sederhana, mungkin ketika kita mendengar kosakata jancuk, itu bagi orang di luar Surabaya mungkin itu terkesan kasar. Tapi misalkan bagi orang Surabaya sendiri, mungkin itu bentuk sapaan yang menunjukkan keakraban. Nah, disinilah maksud tujuan memahami konteks situasi dan kultural. Jika kita tidak memahami konteks situasi dan kultural itu, akan menimbulkan mis terkait dengan pemaknaan atau upaya memahami suatu wacana. Hal lain yaitu hubungan konteks situasi dengan teks dan konteks kebudayaan dengan teks menciptakan kemungkinan penutur menciptakan suatu teks, sehingga kedua hubungan tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa dalam situasi teks. Jadi ketika seseorang itu memahami konteks situasi dan konteks budaya, si penutur itu memunculkan konteks-konteks itu akan mempengaruhi dalam bentuk bahasa. Bab kedua yaitu ada konsep dan contoh analisis wacana. Struktur wacana teks. Kalimat tersebut adalah salah satu bentuk struktur wacana untuk mengajak konsumen melakukan interaksi pembelian di semua retail Indomaret. Ketika retail masuk ke Indomaret atau orang yang ngasih di situ pasti mengatakan selamat belanja di Indomaret. Itu pasti. Disitulah adalah struktur wacana teks. Pada dasarnya, slogan Coca-Cola di tahun 2016 itu adalah Taste of Feeling, tapi karena Coca-Cola ini adalah sebuah perusahaan atau brand yang sangat luar biasa, dan ia sadar bahwa perlu strategi marketing yang mampu untuk mengalih konsumennya, dan di beberapa negara Coca-Cola itu menerapkan strategi marketing melalui slogan yang dibuatnya. Wacana itu dibentuk oleh suatu bahasa, tetapi bahasa juga terbentuk karena adanya suatu wacana. Jadi istilahnya itu ada hubungan, kalau dalam biologi itu simbiosis mutualisme. Ada saling mempengaruhi satu sama lain, dan itu tidak satu pihak, tapi kedua belah pihak saling menguntungkan. Wacana membentuk bahasa, bahasa juga dibentuk wacana, dan seterusnya. Dan ini bisa dikatakan bahwa orang-orang menggunakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang sana, yang dibentuk wacana yang mendahulunya. Mungkin mengikutinya dalam arti wacana itu mungkin terbentuk sebelumnya, tetapi digunakan setelahnya. Wacana sebagai identitas sosial, yaitu cara kita membuat terlihat dan dikenali siapa kita dan apa yang kita lakukan, selalu melibatkan lebih dari sekedar bahasa. Ini melibatkan tindakan, interaksi, dan berpikir dengan cara tertentu. Kemudian wacana intelektual, yaitu teks yang mungkin lebih atau kurang secara implisit atau eksplisit mengutip teks lain. Mereka mungkin merujuk pada teks lain, atau mereka mungkin menyinggung teks masa lalu atau masa depan lainnya. Jadi sesuatu yang terjun atau yang baru, jadi teks produksi pasti terpengaruh teks yang sudah diproduksi di masa lalu. Jadi wacana ini menunjukkan wacana yang tidak ada yang baru, tapi itu mungkin diperbarui.
Bab ketiga yaitu pendekatan analisis wacana, sebuah pembagian dasar. Pembagian analisis wacana dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu: pertama, ada pendekatan formal, yaitu memahami wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dari kalimat. Wacana dikaji dari jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagiannya. Dalam hal ini, analisis wacana melihat kohesi dan koherensi. Contohnya, naskah perdamaian Kamboja telah disahkan di Paris Kamis pukul 1.30 dini hari, tetapi itu bukan menjadi jaminan perdamaian. Di situ ada konjungsi, tetapi menjadi pertalian hubungan dua kalimat dalam wacana tersebut. Kedua, ada pendekatan sosiologis empiris, yaitu memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terkait dengan konteks. Pendekatan ini melihat wacana dari pembicara, hal yang dibicarakan, dan mitra bicara. Contoh, nanti jadi rapat, dan mohon maaf Bapak, apa nanti kita jadi rapat? Contoh 1 dan 2 sangat minim persamaannya, tetapi ada yang terlihat berbeda dari segi diksinya. Terus terlihat berbeda sekali siapa yang lawan bicaranya. Ketiga, pendekatan kritis, yaitu dikenal juga dengan analisis wacana kritis, dan menjadi pendekatan kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Gagasan ini dipelopori oleh Eden van Dijk, Norman Vesluk, Gunther Kress, De Van Loon, dan Ruud Wodak. Mereka mengambil kerangka teoritis dari teori ideologi Lewis Althusser, teori genre Mikhail Batin, tradisi filosofis Antonin Gramsci, Franz Kurzweil, dan gagasan dari Michael Fauschurd. Mereka ini tokoh-tokoh pragmatik. Mereka terpengaruh oleh gagasan-gagasan dari luar kebiasaan seperti teori ideologinya Lewis, teori genrenya Bakhtin, dan tradisi filosofis, bahkan dari gagasan-gagasan Frankfurt School dan juga gagasan-gagasannya Michael Foucault. Bab 4 yaitu wacana dan masyarakat. Komunitas wacana yaitu sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas. Mereka memiliki berkomunikasi khusus satu sama lain karena memiliki tujuan, nilai, dan keyakinan yang sama. Itu adalah komunitas wacana orang-orang zaman dahulu era 90-an. Wacana Dagadu ini adalah bentuk dari komunitas wacana yang ada di Jogja. Istilah ini disebut juga bahasa walian melalui enskripsi, metode penukaran aksara Jawa. Bahasa praktik sosial kedaerahan yaitu wacana sangat dipengaruhi faktor sosial dan kedaerahan. Saat kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, sampai topik pembicaraan. Jadi masyarakat sosial kedaerahan ini terkait dengan pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Itu wacana ketika berkomunikasi melihat konteks praktek sosial yang ada di sekitarnya. Identitas ini akan mencerminkan identitas kalian melalui dari wacana-wacana yang diasingkan. Kemudian wacana gender. Wacana dan gender menjadi sorotan menarik sejak perjuangan feminisme dari gelombang pertama sampai sekarang. Lalu wacana identitas yaitu manusia memainkan lebih dari satu peran dalam hidupnya. Dalam mengambil peran, wacana tersebut mengikuti peran yang dijalankan. Wacana ideologi yaitu lisan atau tulisan tidak hanya selalu menjadi model linguistik, tetapi selalu menjadi proses yang signifikan secara politik dan sejarah. Jadi maksudnya wacana itu tidak hanya menghadap sebuah model linguistik semata, tetapi terkait juga dengan proses politik dengan sejarah. Bab 5 yaitu konsep dasar analisis wacana pragmatik. Hakikat pragmatik menurut Parker yaitu pragmatic is distinct from grammar, which is the study of the internal structure of language. Pragmatic is the study of how language is used to communicate. Sedangkan menurut Wijena dan Rohmati, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Kehadiran pragmatik adalah tahap perkembangan linguistik yang berangsur-angsur hingga menjadi
disiplin ilmu yang sangat luas bersangkutan dengan bentuk, makna, dan konteks. Jadi maksud dari pragmatik ini tidak langsung datang, tapi ini prosesnya yang sangat panjang yang mengacu dengan morfologi terus dari struktural. Bab 6 yaitu analisis pragmatik bagian situasi tutur. Menurut Lesch, pragmatik yaitu pragmatic studies meaning in relevance to specific situation. Jadi Lesch itu melihat pragmatik itu sebuah ilmu yang mengkaji tentang hubungan situasi tutur, misalnya penutur, mitra tutur, topik tutur. Ada aspek-aspek situasi tutur. Yang pertama ada penutur dan lawan tutur, yaitu hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah karakter lawan tutur, seperti usia, latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban. Kedua, konteks tuturan. Pada hakikatnya, konteks tuturan ini berkaitan dengan background knowledge yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Tujuan tuturan ini latar belakangi maksud dan tujuan dari penutur. Selamat pagi dan berpagi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Kemudian tuturan sebagai tindakan yaitu tuturan sebagai verbal act dan menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengutaraannya. Dan yang terakhir ada tuturan sebagai tindakan verbal. Hal ini membedakan kalimat dan tuturan, contohnya seperti apakah rambutmu terlalu panjang, mungkin ditafsirkan sebagai pernyataan atau perintah. Kemudian bab 7, yaitu tindak tutur itu adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh, yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Dalam tindak tutur ini dibagi menjadi 3 hal. Pertama, tindak lokusi, yaitu tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur paling mudah diidentifikasikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Contohnya, ikan paus adalah binatang mamalia karena ikan paus itu melahirkan, tidak bertelur. Jadi, ilokusi itu informasi dari wacana itu. Berbeda dengan tindak ilokusi disebut juga the act of doing something, karena tidak hanya digunakan untuk memberi informasi, tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi tuturnya dipertimbangkan secara seksama. Selanjutnya, tindak perlokusi, yaitu tuturan yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur, atau tindak tutur ini dikenal sebagai the act of affecting someone. Contohnya, kemarin saya harus menjaga adik di rumah sendiri. Kalimat ini merupakan ilokusi untuk memohon maaf dan perlokusi afek yang diharapkan orang yang mengundang dapat memakluminya. Bab 8 yaitu prinsip kerjasama KRIS. Prinsip kerjasama yaitu membahas terkait dengan maksim. Di antaranya yaitu ada maksim kuantitas, yaitu menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicara. Contohnya, si A, siapa kamu? Dan B menjawab, Ferdi. Apa pekerjaanmu? Dosen. Apa yang kamu ajar? Bahasa Indonesia. Kemudian maksim kualitas yaitu mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang mewadai saat bertutur. Contohnya seperti si A, coba sebutkan bentuk bumi, dan B menjawab, mungkin jajar genjang, dan A menjawab, sip, berarti hanya pada globus saja bumi itu bulat. Di situ ada pelanggaran kualitas. Karena apa? Maksim kualitas itu mendasarkan pada bukti-bukti yang mewadai saat bertutur, sedangkan contoh itu bukti-bukti tidak ada. Maksim relevansi yaitu mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraannya. Contohnya seperti, bro, kelas analisis wacana mulai jam berapa? Dan yang B menunggu Mas Ferdi selesai minum kopi dulu. Meskipun faktanya menunggu Mas Ferdi ngopi, ini ada pelanggaran maksim relevansi karena tidak relevan dengan apa yang ditanyakan. Maksim cara yaitu mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur, tidak berlebihan, serta runtut. Contohnya, yuk makan, dan si B menjawab, oke, tapi bukan ke McDonald's ya.
Penyimpangan ini dilakukan agar pendengar lain tidak sadar dengan penolakan terhadap makanan McDonald's. Di situ ada pelanggaran maksim cara karena tidak disebutkan maksud.